Oke Kak Yoga, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada sore hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan masih tetap semangat. Semangat terus. Oke, hari ini kita mau melanjutkan soal dari 11 sampai dengan 20 ya, seperti itu. Jadi kita lanjutkan soal 11 sampai 20. Oke, silakan kalian eh, ngerjain terlebih dahulu. 45 detik waktunya dimulai dari sekarang. 45 detik ya. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 11. Wah, udah ada yang jawab E. Oke, waktunya sudah selesai. Nah, jawab E. Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat. Di sini ngomongin Indonesia itu negara yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Oke, ini poin pertamanya ya. Kemudian dia eh, keragaman ini juga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini bisa menimbulkan konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini ada kata lagi nih, diperlukan yang namanya sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, ya. Jadi, keragaman yang ada di Indonesia ini dapat dapat kita atasi itu dengan cara sikap toleransi. Nah, salah satunya toleransi itu merupakan nilai dasar dari nasionalisme yang sifatnya ada kata yang bersifat kerakyatan. Oke. Di sini dia ngomongin namanya kerakyatan. Kesimpulannya apa? Bahwa toleransi itu apa sih kesimpulannya? Jawabannya sikap menunjukkan kepedulian terhadap sesama, cara menghindari yang A, D. Oke. Kenapa milih E? Ayo. Kenapa milih E? Kenapa milih E? Nah, karena yang dimention di sini adalah apa sih kesimpulan dari adanya toleransi ini? Benar nggak sih? Simpulan bahwa toleransi itu apa sih? Nah, jawaban yang paling tepat karena dia ngomongin tentang sebuah kerakyatan, salah satu nilai dasar yang bersifatnya kerakyatan, maka jawaban yang tepat itu adalah yang delta seperti itu ya. Karena kesimpulannya adalah
untuk mewujudkan cara nasionalisme yang bersifatnya kerakyatan. Seperti itu. Oke, Denis, silakan berpendapat. Halo, Denis. Denis, Resen, kenapa? Mau bertanya atau apa, Denis? Denis gimana? Tadi sempat on mic atau gimana, Denis? Hmm. Oh, kepencet. Chat. Oke ya. Jadi kalau kita membaca soal yang panjang seperti nomor 11, kita harus memahami dulu nih. Di paragraf pertama itu kan ngomongin tentang keragaman, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu di paragraf kedua, dia ngomongin keragaman ini bisa saja menimbulkan konflik dan perpecahan. Salah satu upaya kita adalah dengan menerapkan toleransi dan sikap saling menghormati. Lalu di paragraf terakhir, dia mengatakan bahwa toleransi ini salah satu nilai dasar dari nasionalisme yang sifatnya kerakyatan. Berarti kesimpulannya adalah dari toleransi ini yaitu cara untuk mewujudkan nasionalisme yang sifatnya kerakyatan. Karena yang ditanyakan kesimpulan, bukan apa ya? Bukan tujuan dari adanya toleransi. Kayak gitu. Paham nggak? Nah, jadi hati-hati ya. Yang ditanyakan di sini adalah kesimpulan, bukan tujuan. Mungkin kalau tujuan atau manfaat dari toleransi, maka jawabannya yang E. Supaya adanya toleransi itu kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Kayak gitu. Ya. Nah, oke ya. Kemudian juga saya mau nanya nih sama kalian nih, apa perbedaan simpati dengan empati? Nah, catatan nih, ini catatan pertama. Perbedaan antara simpati dan empati dalam toleransi nih. Nah, apa perbedaannya? Simpati dan empati. Nah, perbedaannya apa? Andrian, simpati adalah rasa sadar diri. Kalau empati, kalau empati, empati itu pokoknya ikut merasakan juga. Nah, oke. Mungkin ini sering nih ya, yang pernah join sama saya di Bimbel Hore Digital. Mungkin sering banget saya tanyakan nih, simpati itu kalau dalam bahasanya anak-anak Gen Z itu adalah kepo atau dia hanya me, apa ya kaitannya dengan perasaan saja. Nah, perasaan. Jadi dia tuh pengen tahu doang masalah orang lain. Nah, itu kepoan. Tapi kalau empati ini namanya peka. Peka itu sudah ada tindakan. Tindakan untuk membantu orang lain. Nah, itu ya. Jadi eh, perasaan untuk khawatir lah ya, untuk khawatir. Khawatir terhadap orang lain. Nah, ini baru kepoan doang nih, seperti itu. Simpati. Tapi kalau peka, dia sudah ada tindakan. Dia mau membantu lah, seperti itu. Ya. Oke. Nomor nomor 12. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nomor 12. Silakan, waktunya 45 detik. Dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala yang saya hormati Oke, waktunya sudah habis nih. Apa nih kira-kira jawaban dari kalian? Teman-teman, ada yang jawab D, E, B, D, B, D, 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 C. Oke. Ini siapa sih? Oke, kita kita ini ya. Nasionalisme itu adalah sikap perasaan cinta terhadap tanah air. Nah, yang mendorong seseorang untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi dia itu mendorong seseorang untuk berjuang untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita sepakat ya. Nasionalisme itu sikapnya kayak gitu, sikap dan perasaan cinta tanah air supaya individu itu mau berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kemudian yang ditanyakan adalah nasionalisme ini berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, diperuntukkan oleh rakyat pula. Sikap nasionalisme yang paling tepat, ingat ya, narasinya yang paling tepat. Nah, yang paling tepat berarti yang mana? B. Kenapa B? Hmm, kenapa B? Kenapa Ani? Karena Karena B. itu Mm-mm. beda. Oke, kalian terjebak di sini nih. Berdasarkan narasi di atas. Narasi di atas ya. Ya. Terus saya kasih clue lagi ya. Clue selanjutnya yang saya tebalin, nasionalisme itu berarti menghargai nilai budaya, sejarah, serta identitas bangsa. Oke ya. Ini nih, itu yang saya kasih warna bold hijau. Nasionalisme itu menghargai nilai budaya, sejarah, dan identitas bangsa. Sikap yang harus kita lakukan dari narasi di atas, yang mana? Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, supaya kita itu berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kebayang nggak? Itu udah saya kasih clue-nya banyak banget ini. Ya, saya ulangi lagi nih. Clue yang pertama itu nasionalisme itu akan mendorong seseorang untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian di paragraf kedua, dia menekankan kepada nasionalisme itu lebih tepatnya menghargai nilai budaya, sejarah, serta identitas bangsa. Oke ya. Dan pertanyaannya, berdasarkan narasi di atas, narasi yang tadi saya sebutkan, sikap nasionalisme yang paling tepat kita lakukan adalah yang jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena salah satu memunculkan kegiatan sosial itu adalah misalnya dengan cara kegiatan kerja bakti ataupun melestarikan, membuat festival budaya lah. Nah, ya membuat
festival budaya seperti itu. Karena di narasi di atas itu sudah dikasih clue. Kalau nasionalisme itu kaitannya dengan menghargai nilai budaya, sejarah, serta identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berdasarkan narasi di atas, sikap kita untuk menumbuhkan nasionalisme supaya seseorang itu mau berjuang, ya berarti dengan cara mengikuti kegiatan sosial. Coba deh, sekarang saya mau tanya, menurut pendapat kalian deh, ini kadang-kadang beda tutor, beda inian ya, beda pandangan. Tapi saya mempunyai prinsip, saya mendapatkan materi ini dari dosen dosen saya sendiri. Nah, ya, dosen S1 saya di UNJ kayak gitu. Rela berkorban. Rela berkorban itu terdiri dari berapa sih? Terdiri atas apa? Atau saya mau tanya yang paling sederhana dulu deh. Bayar pajak termasuk apa? Termasuk tindakan A. Nasionalis. B. Patriotis. C. Integritas. D. Cinta tanah air. E. Bela negara. Nah, ayo. Kenapa bela negara? Kenapa berani, Mbak? Iya, kenapa bela negara? Karena kesadaran. Nasionalisme kesadaran. Patriotis kesadaran. Cinta tanah air kesadaran. Nah, ini yang terkadang hati-hati nih ya. Referensi kalian tuh juga perlu dipertanyakan juga seperti itu. Kemudian juga ini saya pernah debat sama dosen saya tuh terkait dengan hal ini nih. Bayar pajak ya, termasuk bagian mana kayak gitu. Nah, apakah pajak ada kaitannya dengan ancaman? Ada nggak sih? Ada nggak sih ancamannya? Pajak itu ada nggak sih ancamannya? Pajak itu ada nggak sih apa? Coba ancamannya apa? Ujian ya. Ayo, pajak itu apa ancamannya? Denda kalau nggak bayar. Buat negara sendiri, ya itu kan buat kita. Eh, itu mah ancaman ancaman terhadap negara loh kalau kita nggak bayar pajak. Pemasukan negara berkurang. Bisa jadi. Nah, tapi kalian ini terkadang keliru nih ya. Saya bilang keliru, tapi kalian boleh memahami apa yang saya ucapkan, tapi boleh juga kalian tinggal dipilah lah ya. Saya akan memberikan apa ya penyampaian supaya kalian tuh paham gitu konteks dari permasalahan ini. Nah, bayar pajak itu termasuk tindakan yang namanya patriotis. Kenapa? Nah, karena rela berkorban itu pembahasan ya. Ini kita ngomongin pembahasan. Kalian boleh sependapat, boleh tidak, terserah. Rela berkorban itu artinya adalah sikap warga negara yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pahamin kata-kata mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dosen saya menjelaskan kembali
Rela berkorban itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, rela berkorban. Yang pertama itu rela berkorban secara fisik. Apa bentuk rela berkorban secara fisik? Nah, bentuk rela berkorban, ya, bentuk rela berkorban secara fisik, bentuk rela berkorban secara fisik. Apa contohnya? Yang kalian ketahui deh, bentuk rela berkorban secara fisik. Apa coba? Ayo. Bentuk rela berkorban secara fisik yang paling gampang, betul, perang, ikut perang. Tapi jauh banget ya. Yang paling gampang deh adalah menjadi relawan. Menjadi relawan tuh berkorban gak sih menurut kalian? Coba, menjadi relawan tuh berkorban gak? Nah, iya kan? Nah, jadi bisa ikut berperang itu pengorbanan, menjadi relawan, ngebantuin tim SAR, ngebantuin polisi, ngebantuin TNI, itu termasuk rela berkorban juga. Lalu yang kedua adalah rela berkorban secara materi. Nah, dosen saya menyampaikan bentuk rela berkorban secara materi ini ada dua. Secara materi, yang pertama adalah berdonasi. Berdonasi, memberikan donasi itu kita berkorban secara materi. Dan yang kedua adalah bayar pajak. Nah, bayar pajak termasuk pengorbanan. Kenapa? Karena kita sudah memberikan sebagian harta kita untuk negara. Nah, itu salah satu bentuk pengorbanan, ya. Nah, donasi ini hukumnya sunnah, pajak itu hukumnya wajib. Nah, seperti itu ya. Jadi pengorbanannya itu ada yang pengorbanan sunnah, ada yang pengorbanannya wajib. Nah, kalau donasi ini sunnah, artinya boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Kalau pajak ini hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Kalau kalian nggak menjalankan, nggak bayar pajak, kalian akan dikenakan denda. Seperti itu, ya. Lalu, apa sih Kak contoh dari bela negara? Nah, contoh dari bela negara ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9. Nah, apa bunyinya pasal 9? Coba buka. Yang pertama adalah belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua adalah menjadi TNI atau Polri. Nah, lalu yang ketiga adalah pelatihan dasar kemiliteran. Dan yang keempat adalah pengabdian profesi. Nah, jadi apakah ada di dalam hal ini? Kalau pajak itu termasuk bela negara, kalau kita sesuai merujuk kepada amanat undang-undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9, apakah ada bayar pajak itu termasuk bela negara? Tentu saja tidak. Nah, kayak gitu. Secara landasan apa ya? Filosofisnya atau secara etimologisnya, secara pengertian, kalau berkorban itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Bentuk berkorban itu ada dua, ada berkorban secara fisik, ada berkorban secara materi, kayak gitu. Nah, tinggal kalian cermati deh. Oh, kalau menjadi relawan itu berkorban secara fisik. Kalau berdonasi, bayar pajak, itu berkorban secara materi. Nah, nyampe di sini logis nggak penjelasan dari saya terkait dengan perbedaan antara patriotis sama bela negara? Coba, ada yang mau ditanyakan supaya kita
Clear? Kalau kalian terima ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman saya menyampaikan sebagai guru PPKN ya, sebagai guru PPKN itu saya harus apa ya? Bisa dibilang menerangkan sejelas-jelasnya terkait dengan perbedaan hal ini kayak gitu ya. Nah, oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 13. Nah, ini kata anak murid saya yang kemarin kedinasan, ini keluar, teman-teman. Soal yang bentukannya seperti ini nih. Silakan kalian jawab. Waktunya 45 detik. Dimulai dari sekarang. Yang lebih anak kedua kena capek anak saya. Mendukung loh nak. Oke, nanti saya jawab ya. Sahab Rarung. Bedanya cinta tanah air sama bela negara apa ya, Kak? Oke, sudah 45 detik nih. Apa jawabannya? O, D, B. Yang lain? Tahu nggak sih, kalau soal yang panjang-panjang seperti ini, biasanya jawabannya itu ada di dalam narasi. Tahu nggak? Nah, nih ya, kita lihat di sini. Oke, ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ya, tapi dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan negara. Oke, ya kita paham nih, sepakat. Kemudian di narasi ketiga, menghadapi ancaman non-militer perlu ada kata menerapkan strategi pertahanan keamanan melalui spektrum lunak. Nah, ini nih ya. Salah satunya adalah dalam berbentuknya itu, dalam bentukannya itu diplomasi, pendidikan, budaya, dan kerjasama. Oke ya, ini saya kasih bold tapi saya bedain warnanya. Jadi cara mengatasi ancaman non-militer ya, kita perlu menerapkan strategi melalui spektrum lunak. Spektrum lunak itu contohnya ada di dalam diplomasi, pendidikan, budaya, dan kerjasama. Oke, kebayang ya? Nah, dari narasi soal di atas, dia ngomongin contoh dari implementasi strategi pertahanan keamanan nasional. Nah, menghadapi ancaman non-militer di bidang kesehatan. Ada kata di bidang kesehatan, ya. Melalui spektrum lunak. Nah, ini dia nih ya, melalui spektrum lunak. Tadi apa? Spektrum lunak itu bisa melalui diplomasi, bisa melalui pendidikan, bisa melalui budaya, bisa melalui kerjasama. Sebenarnya diplomasi sama kerjasama sama aja, kayak gitu. Nah, karena dia ngomonginnya di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan, maka sudah jelas jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena C itu dia dikatakan bahwa perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan pandemi. Pandemi ini adanya di bidang kesehatan juga. Bencana alam juga di bidang kesehatan. Nah,
seperti itu. Ya, kenapa? Karena sudah sebenarnya sudah di dalam narasi soal ini sudah ada jawabannya. Kenapa jawabannya? Jawabannya itu apa sih, Kak? Kalau kalian cermati ya, jawabannya itu ada di kata diplomasi, pendidikan, budaya, dan kerja sama seperti itu. Kebayang nggak maksud dari soal ini, nomor 13? Atau saya pelan-pelan nih ngejelasinnya nih. Sudah jelas? Oke, pelan-pelan. Oke. Ya, saya ulangin lagi nih. Narasi pertama, poin pertama di paragraf pertama itu ancaman non-militer ini tidak menggunakan kekuatan senjata. Oke, kita sepakat nih ya. Non-militer itu tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tapi dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara dan bangsa. Oke ya. Nah, ini dijelasin tuh ancaman-ancamannya. Nah, di paragraf ketiga ini saya kasih warna kuning. Menghadapi ancaman non-militer, perlu yang namanya menerapkan strategi pertahanan melalui spektrum lunak. Ingat ya, saya kasih warna hijau deh. Nah, melalui spektrum lunak. Nah, ini yang saya kasih ini nih. Petik 2. Oke. Nah, spektrum lunak ini lebih sifatnya sih ke non-kekerasan. Nah, contohnya apa yang non-kekerasan? Diplomasi, pendidikan, budaya, dan kerja sama. Oke ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah contoh strategi pertahanan melalui spektrum lunak menghadapi ancaman non-militer di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, spektrum lunaknya yang mana? Yang diplomasi, pendidikan, budaya, sama kerjasama. Kita lihat, membentuk komponen cadangan. Apakah ada nggak keempat ini? Yang A. Yang A. Tidak ada. Dia ngebahas tentang masalah ini, empat-empatnya. Membangun rumah sakit, lapangan, dan puskesmas di daerah terpencil. Oke, itu betul. Tapi narasi soal di atas, dia itu ngomonginnya melalui spektrum lunak tuh. Nah, ya, yang ini nih, dari narasi ini, dia hanya menyinggung 4 hal. Kayak gitu. Ya, berarti yang B tidak. Seperti itu. Nah, B dan E juga tidak. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, Kak, kok kaitannya dengan pandemi? Iya, pandemi itu termasuk kategori ancaman di bidang kesehatan juga yang akan membahayakan atau mengganggu stabilitas serta kesejahteraan dari bangsa dan negara. Seperti itu. Ya. Jadi kita perlu namanya kerjasama nih dengan negara lain untuk menghadapi yang namanya penanganan pandemi. Oke. Kenapa bukan DK? Karena di dalam narasi soal ini sebenarnya kalian sudah diberikan clue yang tadi saya katakan. Nah, strategi pertahanan melalui spektrum lunak ini itu seperti diplomasi, pendidikan, budaya, kerja sama. Yang ditanyakan adalah ini melalui spektrum lunak, ancaman di bidang kesehatan. Nah, ini yang kalian tuh nggak fokus kayak gitu, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C kayak gitu. Oke? Sudah jelas atau kurang jelas? Kalau sudah jelas, next. Oke. Ya, tergocek lagi. Buat tambahan aja soal yang tadi itu, kalian nggak usah takut, itu hanya muncul di yang C5 ya, atau yang SKD untuk yang S2. Jadi buat kalian yang SMA, D4, S1, D3 itu nggak muncul kok. Ini buat yang tingkatnya C5 atau S2. Jadi kalian yang kemarin daftar CPNS pakai ijazah S2,
Nah, persiapan ini muncul gitu. Tapi kalau yang kalian kemarin pakai ijazah SMA, D3, D4 atau S1, tenang aja nggak muncul. Tapi kalau muncul berarti itu ya bukan rezekinya kalian lah gitu. Ada kemungkinan muncul juga sih untuk yang S1 sama D4, tapi kemungkinan munculnya kecil banget. Kalau untuk yang S2 udah pasti muncul soal kayak gini, kayak gitu. Tuh ya, kalau untuk yang SMA tenang aja nggak muncul kok. Kalau yang kemarin pakai ijazah SMA nggak muncul yang antar CPNS. Oke, lanjut Kak. Oke, ayo kita lanjut soal nomor berapa nih? Nomor 14. Waktunya 45 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, sudah 45 detik. Jubaida. Ah, tadi nggak jadi kah? Oke, kita kita lihat. Kita baca awalnya dulu ya. Oh, ketahanan nasional berarti maknanya keutuhan di semua potensi, ya. Nah, baik secara fisik maupun sosial. Oke, ya. Kemudian ada kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan di bidang yang lain. Oke ya. Ini sudah diberikan gambaran nih. Kelemahan di salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan di bidang yang lain. Ini yang pertama, ya. Kemudian ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial sampai dengan pertahanan. Nah, tapi teman-teman, yang ditanyakan di dalam soal ini adalah contoh kelemahan di bidang ideologi. Ingat ya, kelemahan di bidang ideologi. Nah, ideologi itu kaitannya dengan apa? Coba. Ideologi itu kaitannya dengan apa? Pancasila, betul. Maka jawabannya adalah yang A, seperti itu, ya. Nah, kita bedah di sini. Kalau kemiskinan ini merujuknya ke ancaman di bidang ekonomi atau bisa juga dia berakibat ke sosial. Ini kalau yang B, ya. Kalau yang C radikalisme. Ah, Nah, kenapa? lebih mengarah ke bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang C ya. Penegakan hukum berarti ini di bidang politik. Nah, politik. Kan tadi dia dikatakan tuh. Nah, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sama pertahanan. Kalau yang E, rentannya infrastruktur. Nah, ini adalah di bidang ekonomi. Karena yang ditanyakan adalah di bidang ideologi, maka jawabannya sudah jelas banget, yaitu yang ayam, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 15. Waktunya 45 detik dimulai dari sekarang.
Ting, 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 ting. Oke, udah ada jawabannya kah? A, E, B, A, A, E. Oke. Nah, ini kita bedah di sini ya. Indonesia salah satu anggota APEC. APEC itu adalah kerjasama regional ya. Jadi kerjasama itu ada tiga bentuk. Yang pertama kerjasama bilateral. Bilateral itu dua negara, dua negara. Lalu yang kedua kerjasama multilateral. Multilateral itu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Yang ketiga adalah kerjasama regional. Regional itu adalah dalam satu kawasan. Oke ya, dalam satu kawasan. Nah, kemudian di paragraf kedua, dia sudah dikatakan nih, sudah ada warning di sini. Di era globalisasi ini, nah, era globalisasi. Nah, ini menunjukkan dukungannya atas peran penting APEC. Nah, kemudian kerjasama APEC, di mana dia dikatakan dia meningkatkan kerjasama APEC di masa mendatang. Ada kalimat di masa mendatang. Pahamin kalimat ini. Globalisasi, kerjasama APEC di masa mendatang. Nah, salah satu peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi, yaitu apa? Nah, peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, yang mana guys? Ingat ya, bidang ekonomi. Berarti jawabannya adalah yang cinta. Kenapa yang cinta? Karena kan sudah dikatakan bahwa di era globalisasi ini Indonesia menunjukkan dukungannya atas peran penting APEC. Nah, Indonesia itu mendukung APEC di era globalisasi ini dalam meningkatkan, nah ada kata meningkatkan kerjasama di masa yang akan mendatang. Salah satu perannya apa? Salah satu perannya adalah di mana Indonesia bisa mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasionalnya di era perdagangan bebas. Inilah di bidang ekonomi. Kalau yang A, kalau yang A ini sebenarnya bukan APEC. Ini adalah forum yang namanya OPEC. Kenapa OPEC? Karena dia itu sudah menyangkut pautnya tentang minyak dan gas. Kayak gitu. Ya, OPEC itu adalah organisasi untuk negara-negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Ya, OPEC itu adalah organisasi yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Jadi, atau bisa dikatakan pengekspor minyak bumi, pengekspor minyak bumi. Nah, itu namanya OPEC tuh, ya. Tapi kalau APEC ini kawasannya di Asia dan Pasifik. Kalau OPEC kawasannya itu lingkupnya lebih luas kayak gitu, ya. Jadi, jawaban dari soal ini adalah poinnya ada di kalimat globalisasi dan di masa yang akan datang. Nah, berarti perlu diantisipasi. Yang C, jawabannya seperti itu. Oke? Ya, sudah jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, guys. Oke. Nomor 16, waktunya 45 detik. Dimulai
dari sekarang. Nah, oke, sudah 45 detik. Dia clue-cluenya memiliki kecerdasan emosional, memelihara jiwa dan raga, bersyukur dan berdoa, gemar berolahraga, menjaga kesehatan. Nilai bela negara yang dimaksud apa? Jawabannya sudah jelas banget nih, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nah, ini namanya rakyat sudah memiliki kesiapan secara fisik dan psikis, kemampuan awal bela negara. Ngomong-ngomong kemampuan awal bela negara, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Mumpung materinya bela negara di dalam soal ini, unsur bela negara itu kan ada 5 ya, ada 5, ada 5. Nah, salah satunya adalah kesadaran, kesadaran berbangsa dan bernegara dengan kemampuan awal bela negara, kemampuan awal. Nah, pertanyaannya, questionnya adalah apa perbedaan dari unsur tersebut? Nah, apa perbedaan dari unsur tersebut? Unsur di atas. Nah, unsur di atas itu adalah kemampuan awal dengan kesadaran berbangsa. Nah, apa bedanya? Pertanyaannya ini. Unsur bela negara salah satunya ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian juga ada kemampuan awal. Nah, lalu yang saya tanyakan, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Bingung. Oke, kalau bingung, saya jelasin aja deh. Nah, penjelasan sederhananya gini, teman-teman. Kalau kesadaran, kesadaran berbangsa ini artinya adalah sebuah sikap yang sudah ada pemahaman, dan diakhiri dengan tindakan, tindakan tindakan ya. Nah, jadi dia sudah ada pemahaman, pemahaman sebagai warga negara, dan diakhiri dengan tindakannya, tindakan menjadi warga negara. Nah, menjadi warga negara. Nah, ini butuh tindakannya. Nah, ya. Nah, saya kasih contoh deh, kalau masih belum ngawang-ngawang. Contoh contoh dari kesadaran adalah yang pertama adalah hidup rukun atau
dalam tanda petiknya adalah toleransi. Kak, maksudnya kayak gimana tuh? Jadi gini, kita sebagai warga negara paham betul kalau Indonesia itu adalah negara yang beraneka ragam dari suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan tindakan kita harus ngapain nih sebagai warga negara? Tindakan kita adalah melakukan dengan cara hidup rukun antar sesama supaya Indonesia ini tetap bersatu. Nah, ya. Nah, jadi salah satu contoh kesadaran berbangsa adalah hidup rukun. Dan yang kedua adalah mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan itu adalah unsur bela negara kesadaran. Seperti itu, ya. Nah, sebentar. Suara saya kedengaran nggak? Coba saya bersebelahan nih Iya, sama kedengaran ya? kedengaran. Iya, Kedengaran ya? kedengaran, Kak. Oke, saya jelaskan lagi. Mematuhi peraturan itu kita paham nih. Negara itu membuat aturan supaya masyarakatnya itu merasa aman, merasa dilindungi oleh negara. Maka tindakan kita sebagai warga negara supaya negara ini tetap aman adalah dengan cara mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Seperti itu, ya. Nah, jadi contoh dari kesadaran itu hanya ada dua. Hidup rukun sama juga dengan mematuhi peraturan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara itu terdapat, terdapat sebuah ancaman yang ada di sekitar. Nah, sebagai warga negara tentu punya solusi, tentunya memiliki solusi mengatasi ancaman tersebut. Nah, mengatasi ancaman tersebut. Jadi, diawali adanya sebuah ancaman dulu nih. Adanya sebuah ancaman, kemudian kita sebagai warga negara tentunya punya solusi nih mengatasi ancaman tersebut. Nah, apa contohnya? Nah, contoh dari kemampuan awal adalah ikut kegiatan yang namanya pos ronda. Nah, sekarang saya mau tanya, pencurian kendaraan sepeda motor itu termasuk ancaman atau tidak? Menurut kalian deh. Pencurian kendaraan sepeda motor termasuk salah satu ancaman atau tidak? Iya, Ancaman. ancaman. Oke. Solusinya apa? Solusinya Dijaga pos ronda. ikut kegiatan pos ronda. Atau yang kedua adalah memasang CCTV. Benar nggak? Memasang CCTV itu salah satu kemampuan awal kita untuk bela negara. Supaya kondisi lingkungan kita itu tetap aman, nyaman, kayak gitu. Atau bisa juga melaporkan ancaman kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi kalau ada organisasi terlarang, kita boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, supaya diberantas. Nah, itu salah satu kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan awal bela negara itu bisa dikatakan adanya sebuah ancaman terlebih dahulu, tapi kita sebagai warga negara perlu mempunyai solusi mengatasi ancaman tersebut. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 17.
Silakan. Waktunya 45 detik. Dimulai dari sekarang. Tidak terlibat dalam interpretasi pada masa. D. Apa? Hutan. Oke, sudah selesai nih ya. Nah, kita lihat nih. Nomor 17. Dia dikatakan di sini adalah sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat. Oke, dia ditekankan nih. Ada kata tidak terlibat dalam bidang politik. Oke, ini clue-nya, clue yang pertama. Jadi Budi Utomo itu sebenarnya ranahnya ke dalam dunia pendidikan. Nah, awal mulanya berdirinya Budi Utomo supaya anak-anak pribumi bisa bersekolah di sekolah kedokteran di Stovia. Seperti itu, ya. Kemudian setelah Perang Dunia ke-1 selesai, organisasi ini mulai terjun ke dalam dunia politik. Nah, ada kata dalam dunia politik. Nah, melalui apa? Supomo terjun ke dunia politik. Melalui apa coba? Jawaban yang paling tepat adalah yang ayam. Nah, jawabannya yang ayam. Jadi Foxcloud itu adalah setara dulu namanya DPR ya. Nah, Dewan Rakyat seperti itu. Nah, jadi jawabannya ayam. Nah, ini salah satu awal mulanya kaum-kaum pribumi bisa menjadi perwakilan rakyat di masa pemerintahan Belanda pada saat itu ya. Nah, anak-anak muda yang ikut kegiatan Budi Utomo, dia menjadi anggota dewan. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, karena yang ditanyakan itu dia terjun dalam dunia politik itu melalui pembentukan Dewan Rakyat untuk kaum-kaum pribumi seperti itu. Kalau ini kan sebagai apa ya? Dalam hal dunia keorganisasian nih, sebagai pelopor seperti itu, ya, sebagai pelopor di tanah air. Oke, ya. Nomor 18. Nah, ini agak susah nih karena ini pengamalan nih, pengamalan dari pasal. Waktunya 45 detik dimulai dari sekarang. 341. Aduh. Miskin dan anak-anak terlantar negara negara. Untuk upaya pemerintah mengatasi pasal di atas adalah dalam Dikasih mute dulu, Kak. Mengganggu. mampu Oke, apa jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke, di sini saya mau mention yang pertama udah jelas banget tuh ngomongin pasal 34 ayat 1. Di mana dia dikatakan
kan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Sampai sini dulu deh, ya. Nah, dipelihara oleh negara. Yang ditanyakan adalah upaya pemerintah. Upaya pemerintah. Berarti kewajibannya pemerintah nih. Yang mana coba? Pemerintah membuat program kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi yang tidak mampu. Bisa jadi, kita simpan dulu. Pemerintah mendorong pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak pandemi COVID. Yang terdampak pandemi COVID. Apakah menyinggung masalah fakir miskin? Ini tidak ada kaitannya ya. Nah, tidak ada kaitan dengan soal di atas. Nah, yang B ini tidak ada kaitannya dengan soal di atas. Maka jawaban B salah. Penampungan anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di dinas sosial. Kayaknya ini hanya fokusnya kepada anak telantar, benar nggak? Nah, hanya anak telantar saja. Sedangkan ini konotasinya fakir miskin dan anak telantar. Ada kata dan, berarti bukan perbandingan, tapi dua-duanya nih. Ya. Nah, pemberdayaan anak-anak. Nah, ini juga salah. Ini fokusnya hanya ini fokusnya kepada anak telantar juga. Nah, ini fokusnya kepada anak telantar. Masyarakat yang melakukan urbanisasi ke Jakarta tanggung jawab mengalami kesulitan hidup, ini tanggung jawabnya pemerintah. Kayaknya tidak ada kaitannya deh. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan soal di atas. Tapi ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Nah, yang kemarin kita bedah tuh, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang ayam seperti itu. Ya, karena ini sudah mencangkup semuanya. Kenapa? Karena ada kata setiap warga negara. Ingat ya, saya kasih huruf besar semua. Setiap warga negara bisa aja fakir miskin, bisa aja anak-anak terlantar. Ya, kata setiap warga negara itu bisa merujuk ke dua hal ini, dua subjek ini, fakir miskin maupun anak terlantar, seperti itu. Ya, oke. Nomor 19. Nah, silakan. Waktunya 30 detik 30 detik. 45 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya
Oke, jawabannya adalah kita baca dulu. Ekonomi kerakyatan. Oke, senjata ampuh melumpuhkan ancaman. Nah, jadi ekonomi kerakyatan itu adanya di koperasi ya, adanya di koperasi. Kemudian, nah ada kalimat nih, teman-teman nih, ada kalimat memperkuat kemandirian bangsa. Nah, ya, memperkuat kemandirian bangsa. Sejalan nih dengan pasal 33. Udah jelas banget nih, sejalan dengan pasal 33. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Nah, yang delta. Karena ada tuh di dalam pasal 33 ayat 1 atau 33 ayat 3 dikatakan bahwa sistem perekonomian kita itu tujuannya kepada kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Nah, salah satunya adanya di koperasi itu sendiri. Kayak gitu. Ya. Nah, coba deh buka pasal 33. Nah, oke. Terakhir, nah ini gampang nih teman-teman. Nomor 20 terakhir dari soal ini. Ini gampang ini teman-teman nih. Nah, oh, oke. Kita lihat 7 detik lagi. Oke. Kalau di sini, kalau saya sih menyarankannya baca utuh ya. Tapi kalau kalian mau langsung lompat nggak apa-apa. Di sini dia minta, saya telah meminta Anda untuk hadir menyaksikan peristiwa dalam sejarah. Oke, di mana ada kata nih, di dalam narasi ini, rakyat Indonesia telah berjuang untuk kebebasan negara. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sikap nasionalisme yang sesuai bagi rakyat. Ada kata penekanan yang sesuai bagi rakyat. Terus ada kalimat juga saat ini. Nah, ada kata saat ini. Saat ini tuh kapan, Kak? Saat ini tuh ya sekarang, kayak gitu. Nah, yang mana nih yang saat ini? Nah, kalau politik praktis itu bisa dikatakan politik praktis itu politik yang berorientasi untuk kepentingan tertentu. Nah, itu namanya politik praktis. Kepentingan tertentu. Jadi bisa dikatakan dia tuh bukan money ini ya, money oriented ya. Lebih kaitannya kepada ke ini, apa sih? Uang kayak gitu. Ya. Nah, itu namanya politik praktis. Jadi negatif nih, kalau yang dia itu pasti negatif. Apakah sekarang ada penjajahan zaman sekarang seperti neokolonialisme? Kayaknya udah nggak ada ya, kayak gitu. Kayaknya ini neokolonialisme itu adalah penjajahan baru. Kayaknya nggak ada deh. Nah, yang mana? A, B, atau C? Yang ada saat ini, jawaban yang paling tepat adalah yang cacing. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanah pendiri bangsa. Mengisi kemerdekaan itu bisa kita lakukan dengan banyak cara. Contohnya, kayak belajar dengan giat, kemudian adalah melestarikan kesenian,
mempromosikan pariwisata di Indonesia. Nah, ini ya, saya kasih contoh nih, bentuk contohnya nih ya. Bentuk contohnya. Yang pertama adalah belajar dengan giat, kemudian apa lagi? Kemudian melestarikan kesenian daerah, kemudian ada lagi ketiga, mempromosikan pariwisata. Nah, yang keempat adalah menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini salah satu contoh kita bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan sikap nasionalisme kayak gitu. Oke ya. Nah, sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Apakah ada pertanyaan, Kak? Saya senang diskusi sih sama kalian ya. Bahkan sama anak murid saya di sekolah pun, wah, diskusi terus kayak itu. Eh, Oke, kalau tidak ada, ini nanti soalnya saya kirim ke Kak Mamat. Nanti kalian tinggal pelajarin lebih lanjut ya. Mungkin next time kalau kita ketemuan lagi, nanti saya kasih latihan soal FR paket B. Ini kan paket A, ya kan? Kalau ini kan paket paket A. Nah, nanti saya kasih latihan soal FR paket B-nya seperti itu. Oke ya? Oke, saya kembalikan ke Kak Mamat. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Kak Mamat, Kak Insan. Halo Kak. Wah, kemana nih dia? Iya, betul. Paket B sama juga dengan part 2-nya. Bentar ya, saya telepon dulu nih. Kak Yoga udah selesai Kak Yoga? Sudah Kak, sudah. Maaf tadi dari toilet Kak. Oh, Oke, iya. oke, baik. Itu ya pembahasan yang tadi. Kalau yang paket B-nya nanti ya. Ini yang paket A udah selesai belum Kak? Maksudnya udah ada 30 Sudah soal Kak. paket A. Sudah saya ini. Sudah dibahas. Udah dibahas semuanya Kak, paket A. Iya. Oke. Ya mungkin nanti dikirim Kak. Mungkin bisa jadi nanti paket A-nya juga dibuat latsol ya. Jadi udah ada pembahasan nanti coba kita review ulang dengan cara pakai latsol gitu kan. Nanti kalau dikirim ya Kak, buat latsol. Jadi nanti kalian bisa kerjakan ulang. Untuk paket B-nya nanti tunggu ya. Paket B dengan paket 2 bukan ya Laras gitu. Ditunggu. Untuk yang nanya jadwal ya hanya diberikan ke paket bimbel premium ya gitu.
Nanti ya pokoknya kita sampai tanggal 16 Oktober itu akan full Zoom. Jadi seminggu itu kita bisa apa ya 5 kali Zoom lah. Sehari bisa sekali Zoom atau 2 kali Zoom gitu. Jadi seminggu bisa lebih dari 5 kali Zoom. Dan kita lebih sering Zoomnya di weekend ya. Tuh. Kalau weekday-nya kalau nggak sore malam gitu. Kalau weekend mungkin bisa siang sore malam gitu. Terus juga apa namanya Dalatsol juga kalau nggak ada Zoom kemungkinan penggantinya nanti Latsol ya. Latsol via Google Form yang biasanya Bang share di grup. Terus juga event tryout. Oh ya untuk yang nanya event tryout, pendaftaran event tryout yang gratis itu nyampe weekend minggu ini ya, nyampe hari Minggu. Jadi minggu depan udah ditutup pendaftarannya. Jadi yang event tryout gratis itu cuma nyampe weekend minggu ini berarti hari Minggu ya, nyampe tanggal 30 berarti. Atau enggak nyampe hari bulan lah, 31 September. Abang cukupin aja sampai 31 September ya untuk yang event tryoutnya. Terus juga di weekend nanti di Jumat Sabtu itu ada event kuis, kuis TWK Literasi Bahasa Indonesia sama Tio Verbal dan itu berhadiah ya. Ada hadiahnya buat yang mendapatkan skor maksimal gitu. Daftarnya gimana? DM aja ke IG Waria Digital atau enggak chat aja ke WA Abang ya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada mungkin di akhir aja ya karena udah sore juga. Terus juga di tempat saya hujan deras. Tempat kayak yoga hujan deras nggak Kak? Di tempat saya hujan deras banget kok di Jakarta Timur nih. Event teotnya gratis ya untuk yang saat ini. Kalau event yang berbayar nanti di apa ya 2 minggu atau H-10 sebelum SKD atau enggak setelah jadwal SKD muncul baru abang apa namanya nggak ada event teot berbayar gitu. Seperti itu. Untuk yang paket bimbel ini juga ditutupnya di akhir bulan ya. Pendaftaran paket bimbel online intensif ini gitu. Kalau daftar bimbel online intensif ini kalau hari bilang ngadain event udah nggak ada pembayaran lagi. Jadi misalnya hari bilang ngadain paket berbayar itu udah termasuk sama ini gitu. Jadi yang daftar ini udah termasuk sama biaya paket crowdnya itu gitu. Kalau ada yang ngadain event-event lagi. Jadi kalau setiap hari bilang ngadain event tryout atau event apa yang paket bimbel online atau premium ini udah termasuk gitu. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi kayak gitu. Untuk jadwal Zoom nanti diinfokan di grup ya. Karena jadwal Zoom itu hanya diberikan di suaka paket minggu premium di grupnya. Jadi yang grup umum hanya tiba-tiba ujuk-ujuk dapat share link Zoom aja dari abang kayak gitu. Seperti itu ya. Untuk recordnya ditunggu besok siang ya. Karena malam ini abang kemungkinan mau ngupload yang TKP tadi malam gitu. Kalau yang TWK kemarin sore kan udah diupload. Yang TKP tadi malam belum gitu. Oke. Ya nggak dapat kalau mau dapat ya daftar paket bimbel premiumnya gitu seperti itu. Oke karena udah sore dan juga di sini lagi hujan terus takut sinyalnya tiba-tiba mati. Abang akhiri aja. Kalau ada pertanyaan bisa DM aja ke Igo Hara Digital atau aja chat ke WA Abang ya. Itu lihat nomornya ada di bawah tuh. Ada di apa footnote-nya ada di bagian bawah nomor WA Abang terus nama IG-nya sama channel YouTube-nya. Oke, terima kasih kepada Kak Yoga atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya dan dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari tadi sore sampai menjelang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat diterima dengan baik dan juga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sore, Pak. ya sore. Sore, Pak.